kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Persatu Manado. Senang saya pagi ini hadir lagi di layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda dalam program Dialog Sulut Bicara. Dan untuk program Sulut Bicara pada hari ini kita mengangkat topik efisiensi anggaran transfer daerah yang merugikan katanya daerah. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama staf khusus Gubernur Bapak Maximilian Jonas Lomban. Selamat pagi Pak Max. Selamat pagi. Dan kemudian Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Bapak Robi Lokutoy. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi. Dan yang ketiga ini generasi muda Sulawesi Utara ini, pengamat politik dan pemerintahan Bung Taufik Tembelaka. Selamat pagi Bung Taufik. Ya, pagi baik. Oke, baik, benar seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa topik kita pada pagi hari ini efisiensi dana transfer merugikan daerah. Nah, kebijakan pemerintah untuk pemangkasan dana transfer ke daerah menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar lebih efektif dan efisien menggunakan anggaran, karena selama ini masih kerap ditemukan pemborosan dalam belanja birokrasi seperti untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi makanan minum. Nah, seperti kita ketahui bersama, dana transfer ke daerah untuk anggaran pendapatan belanja negara APBN 2026 turun sekitar 155 triliun dibandingkan tahun 2025 sebesar 848 triliun. Nah, untuk 2026 ini APBN alokasinya turun menjadi 650 triliun sebelum kemudian dinaikkan 43 triliun menjadi 693 triliun. Nah, dampaknya tentu ke pemerintah kabupaten, kota, dan juga provinsi. Kalau untuk Sulawesi Utara, kalau tidak salah itu ada 592 atau 93 miliar. Nah, tentunya ini dampaknya ini pasti akan terasa untuk, kalau terinformasi bahwa ini akan berdampak pada belanja daerah dan juga untuk pembangunan infrastruktur dan juga pembayaran gaji atau tunjangan bagi ASN maupun juga P3K. Oke, terkait dengan hal ini kita ke Pak Max.
Lomban terkait dengan efisiensi dana ini yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana dari tanggapan Pak Max selaku staf khusus gubernur? Terima kasih Bung Roy. Para pemirsa yang saya hormati, kita memang tahun depan akan mendapatkan pengurangan dana transfer. Khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara, APBD-nya berkurang 593 miliar. Kalau APBD kita sesuai dengan Rensra atau sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, APBD 2026 itu akan berimbang di 3,8 sekian T. Tapi kenyataannya ketika kita menetapkan APBD 2026 pada kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, itu hanya berimbang di 3,180 miliar. Jadi 3 triliun 180 miliar. Berkurang kurang lebih 600-an miliar dari yang sudah diprediksi di tahun 2025 untuk APBD 2026. Artinya bahwa kekurangan ini harus dicarikan jalan keluar. Pemerintah provinsi, khususnya Pak Gubernur, kaitan dengan pengurangan ini mencari jalan keluar. Yang pertama, mendatangi beberapa kementerian untuk kemudian mendapatkan alokasi dari negara kepada provinsi dan juga kabupaten kota. Pertama, ke Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, dengan demikian pendekatan ke sana menghasilkan, pertama kita diberikan hibah 2 kapal ya, yang nantinya akan dikelola. Bukan cuma kita akan menerima retribusi atau pajak dari kapal ini, tetapi juga kita akan mencari penangkapan dan kemudian dia akan memberikan penghasilan. Tapi karena negara tidak boleh atau daerah tidak, pemerintah tidak boleh berbisnis, maka nantinya badan usaha milik daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk kemudian kapal ini bisa beroperasi. Informasi terakhir malah akan ditambah 1 lagi, sehingga akan menjadi 3 kapal yang akan dioperasikan. Kalau nggak salah kurang lebih 60-100 lebih GT, jadi besar memang. Kemudian juga pendekatan ke Kementerian Kelautan Perikanan, kita boleh mendapatkan kurang lebih hampir 400 hektar untuk pencetakan Sawah. bukan sawah, tambak udang, tapi alokasinya di Bola Mongondo Utara. 385 hektar ini saya pikir dapat menyerap tenaga kerja yang cukup dan juga akan memberikan hasil yang cukup di dalam kegiatan ekonomi kita. Kemudian ke Menteri PUPR, kita lihat kan banyak sekali yang harus kita tangani kaitan dengan jalan dan jembatan. Kalau tidak salah informasinya kita juga mendapatkan kurang lebih 1 T dari sana untuk kemudian membangun jalan-jalan kita, apa itu yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten kota nanti akan disubsidi dari sana. Tapi juga selain itu kita mendapatkan alokasi-alokasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dikelola, seperti tambang umpamanya. Jadi itu antara lain yang dikerjakan dalam kaitan menutupi kekurangan-kekurangan ini. Dana transfer dari pusat itu yang namanya dana alokasi umum, itu sesuai dengan amanat undang-undang. Dana tersebut diperuntukkan untuk pengelolaan pemerintahan. Jadi ada 3 prioritas untuk dana alokasi umum. Yang pertama, itu yang saya bilang tadi, yang berkurang kurang lebih 593 miliar dari alokasi dana DAU yang harus diperuntukkan kepada pemerintah provinsi. 3 prioritas untuk DAU yang dialokasikan ke kabupaten kota provinsi itu dicairkan oleh pemerintah pusat melalui BUN, Bendara Umum Daerah, Bendara Umum Negara, itu 1/12 setiap bulan.
1/12 setiap bulan dan alokasinya jelas. Pertama prioritas untuk gaji dan tunjangan ASN. Prioritas yang kedua adalah operasional kantor, supaya kantor itu bisa berjalan. Listriknya, internetnya, yang prioritas sehingga kantor ini yang dikelola oleh pemerintah bisa berjalan. Itu yang kedua. Kalau masih ada sisa, baru untuk program proyek. Nah, ini jangan dibalik. Harus belanja pegawai dulu, baru kemudian operasional kantor, baru yang ketiga kalau ada sisanya untuk program proyek. Karena amanat undang-undang bahwa pemerintahan itu ditanggung oleh negara. Itu. Jadi kita harus mencari jalan keluar dari kesulitan yang ada sekarang. Kan kebijakan negara ketika dikurangi semua dana transfer itu sudah melalui analisa yang cukup dalam oleh pemerintah pusat. Nah, kita itu bagian integral dari pemerintah pusat, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Gubernur berkomit bahwa oke, kita tidak boleh mengeluh, tapi kita mencari jalan keluar untuk kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saya pikir itu sementara. Oke, kita ke Pak Robi Langkuto sebagai Ketua DPRD yang merupakan wakil rakyat. Nah ini Pak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Max Lomban tadi. Nah sebagai wakil rakyat, seperti apa? Apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya dengan adanya efisiensi dana transfer daerah ini? Apalagi kan ada pengurangan-pengurangan untuk tunjangan, untuk juga turun lapangan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Robi Langkuto sebagai Ketua DPRD? Baik, terima kasih Pak Roy Pesak sebagai host kita pada saat ini. Tentunya narasumber yang ada baik Pak Max maupun Pak Tembelaka dan para pemirsa di rumah atau di mana saja berada, dan juga yang menyaksikan live streaming pada saat ini. Sebelum menjawab ataupun mengomentari apa yang disampaikan oleh host pada saat ini, mungkin kita lihat dulu pada sulut bicara ini tentang topik yang kita bicarakan sekarang adalah efisiensi dana transfer merugikan daerah. Artinya ada suatu konotasi yang menganggap bahwa seolah-olah ketika ada efisiensi, daerah akan dirugikan seperti itu. Sehingga kelihatannya bahwa mungkin saya perlunak lagi bahwa mungkin bukan rugikan daerah, tetapi tentunya ada solusi daerah. Efisiensi dana transfer, solusi daerah. Artinya bagaimana kira-kira. Nah tentunya kita mengerti tentang adanya aturan-aturan yang mengikat sebagai regulasi yang ada, bahwa ketika ada pengurangan dari transfer ke daerah menyangkut dana itu, kita tahu bahwa alokasi dana itu kan ada pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan kita lihat bahwa transfer itu kan dikelompokkan pada dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah pada dana transfer yang sifatnya umum, dan yang kedua adalah dana transfer yang sifatnya khusus. Apa yang disebut dengan dana transfer yang sifatnya umum itu ada pada baik itu DAU, dana alokasi umum, maupun dana bagi hasil atau DBH. Kemudian yang kedua itu ada pada dana transfer yang sifatnya khusus, itu ada pada dana alokasi khusus tentunya DAK. Sektornya itu adalah DAK yang sifatnya fisik dan ada yang non fisik. Nah berangkat daripada adanya efisiensi, tentunya kita tahu bahwa tahun 2025 ini ada keluar Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi dana APBN maupun APBD. Khususnya pada sektor belanja. Jadi kami pun di daerah-daerah mengalami itu. Kementerian kelembagaan, daerah provinsi, kabupaten kota tentunya merasakan hal itu. Sehingga dengan adanya dana transfer yang ada sekarang dengan pengurangan, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber Pak Max bahwa ada pengurangan sekitar 553
dari 2, sekian T jadi 1,7 T. Nah, dampak itu tentunya ada juga pada kami di daerah kabupaten kota. Berangkat dari yang ada di kabupaten kota, kami tentunya harus mematuhi apa yang merupakan regulasi dari aturan-aturan yang ada. Nah, ketika memasuki tahun 2025, ketika muncul Inpres 1 tahun 2025, maka ada efisiensi terhadap penggunaan dana yang sudah dialokasikan di tahun 2025. Dampaknya ini kan besar. Khusus sektor belanja perjalanan itu kan 50%. Dampak itu pun kami rasakan kami di lembaga yang ada di kabupaten kota, termasuk provinsi tentunya, yang ada pengurangan tentang dana itu. Nah, kita melihat bahwa ketika ada suatu kebijakan pemerintah dengan hal ini, kita tahu bahwa ada program Astacita yang kemudian dari 8 itu ada 2 yang sangat krusial yang saya lihat. Semua krusial tapi ada 2. Itu ada yang menyangkut dengan pembangunan SDM, membangun sumber daya manusia. Sektornya baik pendidikannya, sains dan teknologinya. Kemudian ada juga yang satu membangun dari bawah, dari desa. Nah, dampak daripada 2 hal ini, baik itu di poin 4 maupun poin 6, kita melihat bahwa muncullah ada yang disebut dengan MBY, muncullah apa yang disebut KMP. Jadi dari hal ini tentunya program yang secara umum harus ada. Ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian yang ada di lapangan. Nah, kembali kepada soal dampak daripada itu, yang ada di kabupaten kota tentunya ada dampak. Tetapi sebenarnya ini dampak yang kemudian bagaimana? Memacu pemerintah daerah untuk ada inovasi terhadap hal ini. Ketika berkurang, kami sendiri di Minahasa ada pengurangan sekitar 250 miliar. Dari 1,7 hampir 1,2, sekarang tinggal 925. Artinya ada pengurangan sekitar 200-an sekian miliar. Nah, itu dampaknya kan besar sekali. Sementara kami punya PAD sangat terbatas. Nah, ketika hal ini diluncurkan kepada kita, maka pemerintah harus membuka wacana, wawasan. Sektor-sektor mana yang mendatangkan pendapatan asli bagi daerah. Karena sumbernya hanya itu. Nah, saya melihat bahwa untuk daerah kami, Minahasa kan dengan program kepala daerah dengan visi dan misinya itu Minahasa daerah pariwisata. Dan kemudian sebagai suatu daerah yang maju dan sejahtera. Nah, di sana sini banyak sekali objek-objek wisata yang belum terdata. Nah, kemudian yang saya kembali kepada PAD itu sendiri, sektor-sektor itu kan ada beda pajak, retribusi. Semuanya aturan yang mengatur kita sudah ada itu tentang hal itu. Tetapi objek-objek itu belum dapat diinventarisir, belum ada suatu data yang akurat. Dan salah satu sektor saja, misalnya pajak hotel, kedua pajak tentang restoran dan rumah makan. Di sana kan sebenarnya menjanjikan, tetapi bagaimana sebenarnya daerah itu untuk memacu, karena dari pendapatan asli kami yang diberikan 74 miliar, yang kemudian ada pengurangan 200 sekian miliar, itu kan cukup besar. Sehingga dengan adanya objek-objek yang saya katakan sumber daripada pendapatan asli, baik pajak maupun retribusi, itu bisa menambah daerah itu. Jadi pengembangan dari apa yang disebut dengan efisiensi dana transfer rugikan daerah, sebenarnya ya tidak begitu harus kita lihat. Jadi tetapi tidak ada masalah, Pak? Sebenarnya ada masalah, karena apapun alasannya ini kan kita lihat bahwa ada beberapa kepala daerah yang kemudian harus pergi ke Menteri Keuangan untuk mengatakan kami sudah seperti ini. Nah, itu memacu bagi daerah untuk bagaimana sebenarnya sektor-sektor yang ada di lapangan itu dilihat untuk bisa menambah pendapatan asli, karena hanya dari situ kita mau kemana lagi. Oke. Ya. Kita ke Bung Taufik sebagai pengamat politik dan pemerintahan terkait dengan efisiensi dana transfer ke daerah ini. Silakan, Bu. Ya, kebetulan tahun 1993 1994 karya tulis ilmiah saya di UGM tentang ini. Berangkat dari variabel statement dari Prof. Sumitro Joyohadikusumo tentang kebocoran. Jadi yang dimaksud kebocoran itu bukan cuma korupsi, pemborosan, markup, dan segala macam yang tidak ada feedbacknya yang signifikan dengan
Kalau di swasta mungkin istilahnya money follow function. Berapa uang yang dikeluarkan, berapa yang hasil, yang itu mesti seimbang. Jadi analoginya Bung Roy, misalnya kita beli bakso itu harga 25 atau hitunglah 15.000. Paling sering saya beli bakso 15 ribuan. Nah, tapi tiba-tiba kalau oleh oknum pejabat dibikinnya bukan 15, 20, 30, bahkan ada 50. Ini markup anggaran Nah, atau? jadi istilahnya kualitasnya kaki 5, tapi anggarannya bintang 5. Nah, jadi sebetulnya yang tepat dari sisi ilmu sosial dan politik, dalam hal ini pembangunan, teori pembangunan, ini bukan efisiensi, pengetatan. Jadi pengetatan itu, karena Prof. Sumitro mengatakan kebocorannya itu 30%. Kok saya pikir mirip ya, rata-rata mungkin mohon dikoreksi Pak Max dan Pak Ketua, rata-rata 25-30%. Kemarin DKI 26%, lalu Maluku atau Maluku Utara 26% juga. Sulut saya belum hitung, tapi di Sulut rata-rata 25-30%. Tapi lucunya Bolsel itu lebih dari 30%. Ya, Bolsel lebih dari 30%. Nah, itu yang membuat situasinya menjadi ini. Dan topik ini saya mesti apresiasi Pro 1. Radio Republik Indonesia. Mungkin teman-teman ini hanya sekedar pekerjaan ya, tapi dialog ini menjadi dialog yang paling ditunggu seluruh Indonesia dalam 1,5 bulan terakhir. Bu Roy, bukan cuma satu kepala daerah diskusi sama saya tentang ini. Nah, kebetulan mujur di sini ada Pak Max, mantan sekretaris kota, lalu juga mantan kepala daerah. Lalu di sini ada dari unsur wakil rakyat. Jadi di sini ada letaknya adalah kesiapan kita. Gimana saya pernah diskusi sama Pak Max Lomban tentang kalau berbasis kinerja itu udah nggak zaman. Sekarang zamannya berbasis prestasi. Berarti kita dituntut kreativitas dan inovasi. Nah, sekarang tadi Pak Ketua Dewan benar, itu pariwisata, kerja PAD segala macam. Nah, itu untuk menutup. Jadi mungkin banyak oknum teman-teman wartawan juga nggak sadar. Nanti terasa, ini ada Pak Max sama Pak Ketua ini ya, terasa triwulan pertama dan triwulan kedua, semoga masuk semester kedua aman. Jadi 6 bulan pertama terasa nanti, khususnya 3 bulan pertama. Kita akan sangat sulit karena butuh adaptasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Bung Taufik sendiri, apakah mendukung efisiensi anggaran ini? Ada positif, ada negatifnya. Positifnya adalah kita nggak bisa manja. Selama ini kita dimanjakan oleh anggaran. Kalau mau tahu, kemarin ada kegiatan di hotel. Ini saya mau sampaikan ke beliau-beliau. Sebetulnya kegiatan keagamaan dalam rangka Natal. Saya juga Natalan. Nah, di satu sisi 2 hari sebelumnya teman-teman saya dari Samsat Badola Oto gimana mengejar pajak. Ada baiknya juga sih oknum kepala dinas itu atau pejabat itu disuruh juga bantu di lapangan biar cuma itu. Karena ini ada positif, ada negatifnya. Nanti kita bisa kembangkan karena ada 2 narasumber yang berkompeten. Oke, baik Bung Taufik, Pak Ketua Dewan, Pak Rubilong Kutoy dan Pak Max Lomban, kita akan break sejenak. Dan pendengar kami nantinya akan membuka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda bisa bertanya, mungkin memberikan saran, masukan maupun kritikan kepada ketiga narasumber kita pada saat ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana.
Adik biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, pendengar dan juga pemirsa masih di Sulut Bicara dengan topik efisiensi dana transfer rugikan daerah ini dengan ketiga narasumber, Bung Taufik Tembelaka selaku pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, kemudian juga ada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Bapak Robi Longkutoy, dan juga staf khusus Gubernur Bapak Maximilian Jonas Lomban. Oke, pendengar, saat ini kami memberikan Anda kesempatan 3 orang untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin sudah ada yang terhubung. Oke, belum ada. Nanti bisa di line telepon 0821 9583 5080, dan pendengar Anda juga bisa menyaksikan dialog ini lewat YouTube RRI Manado. Oke, kami berhasil memberikan 3 kesempatan. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak, Bung Benijo di Bolango, Mondo Utara. Oke, to the point Pak, mengingat waktu, silakan. Oke, kita langsung ke Bapak-Bapak narasumber. Selamat pagi Pak, Bapak-Bapak narasumber dari Bolango, Mondo Utara ini. Selamat pagi Pak. pagi, Salam buat Bola Mongondo Utara. Oke, kita langsung memberikan pertanyaan ke Bapak narasumber tentang pemotongan PKDA. Apakah bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyikapi dengan adanya pemotongan ini? Itu pertanyaan yang kedua, kenapa dengan investasi hotel kok kabupaten Bolango itu pemotongannya agak sedikit kelihatan saja ada berapa sedikit. Itu alasannya kenapa Bolango Selatan itu pemotongannya agak sedikit. Itu aja maksudnya lagi. Oke, terima kasih buat Pak Beni di Bolsel, di belakang Pak Beni. Mongondo Utara. Oh, Mongondo Utara ya. Oke, di belakang Pak Beni. Oke, belum ada ini. Oke, sambil kita menunggu, kita akan menanggapi dulu apa yang menjadi pertanyaan Pak Beni. Kita ke Pak Max dulu untuk menanggapinya. Silakan Terima Pak. kasih Pak Beni yang ada di Bola Mongondo Utara. Besar kecilnya pemotongan itu bukan kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Tapi itu adalah hak prerogatif dari pemerintah pusat. Kalau toh dirasa besar, silakan kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat kenapa. Dan kemudian mereka akan memberikan penjelasan. Bisa saja. Bola Mongondo Selatan itu mungkin salah hitung dari pemerintah pusat sehingga menetapkan sejumlah itu. Mereka akan pertanggungjawabkan. Seperti kasus waktu yang lalu ketika diekspos oleh negara bahwa dana kita itu banyak disimpan di bank sehingga tidak dapat berkolaborasi dengan ekonomi di masyarakat. Waktu itu kalau nggak salah muncul
Sangir atau Kabupaten Talaut itu 5 triliun. Wah, padahal kan di mana anggaran di sana sampai 5 triliun. Baru kemudian ada juga dana katanya yang disimpan di bank itu oleh pemerintah kabupaten kota baru di Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih 56 triliun. Nah, itu ternyata setelah diklarifikasi oleh Pak Mendagri beberapa waktu yang lalu, itu kesalahan data dari Bank Indonesia yang kemudian diperbaiki kepada Menteri Keuangan, dan kemudian Menteri Keuangan meralat kembali itu berdasarkan ralat yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Jadi datanya dari sana. Bisa saja ini juga dana transfer jadinya seperti itu karena ada kesalahan. Nah, kesalahan ini kan pasti kalau dikomunikasikan bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi ini bukan kewenangan kita, bukan kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan, sehingga dananya seperti itu pemotongannya. Oke, Bung Taufik bagaimana? Ini menarik ya, yang ditakuti adalah tadi Bolsel ya, data di saya lebih dari 30%. Nah, pertanyaannya adalah setiap Pemda itu ada layanan dasar, tadi disinggung tentang SDM, sekolah, kesehatan, dan segala macam. Dan itu apakah bisa? Karena saya mendapat diskusi khusus dengan salah satu kepala daerah, dia bilang dananya tidak sampai 700 miliar. Sementara belanja pegawai, ini kan kita berlebih, ini belanja pegawai mestinya 30%. Pemprov saya sudah 40,8% kalau nggak salah. Nah itu kan melonjak. Kalau nggak salah belanja pegawainya saya sudah 400 miliar. Jadi kurang lebih dia hanya 200-an miliar. Apakah bisa dilakukan pembangunan atau nah ini segala macam harus disikapi. Nah tadi Bolsel betul, itu lebih dari 30%, paling tinggi di Bolsel. Mungkin jangan-jangan seluruh Indonesia dia paling tinggi. Nah jadi data saya tinggal dikoreksi saja kalau memang salah. Nah ini memang tinggal namanya pendekatan. Selama argumentasinya logis, saya rasa pemerintah pusat ini. Tapi jangan ada, Bung Roy masih ingat dulu oknum DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih di Sario, ada kunjungan kerja studi banding ke Belanda. Apa festival tong-tong apa segala macam. Saya udah kritik bahasa Inggris aja nggak becus, apalagi mau bahasa Belanda lah. Paling cuma tahu kelapar tart apa. Betul, waktu pulang sampai sekarang berapa banyak wisatawan Belanda? Sampai, tidak ada dampak kunjungan. Iya, itu hubungannya dengan anggaran. Pada saat mata anggaran itu tertata, itu kan ada kajian-kajian yang betul tadi disampaikan oleh Pak Max Lomban. Nah ini jadi warning. Hari ini saya lihat ada teman saya ASN tiba-tiba terbang. Ini kan Bung Roy coba cek deh, di hotel-hotel kok penuh banget sih. Kayaknya seakan-akan, nah itu sebetulnya yang dikandung maksud dari pengetatan. Jadi kita juga di warning semuanya, gitu loh, di warning semuanya bahwa himbauan dari Pak Gubernur, mungkin dari Pak Max Lomban juga ini karena bidang budaya ya, jangan flexing. Karena kita lagi susah. Saya dengan Yayasan Permesa Sejahtera Indonesia, pimpinan Pak Boy Rompas, masuk Pak di 56 desa. Di Minasa ada banyak. Langon Selatan kita masuk juga. Ada di Kakas kita masuk berapa desa. Nah jadi itu dari 56 desa yang kami masuk, 2.100 lebih kakak yang membutuhkan bantuan beras. Dan itu hitunglah kami salah memberi. Itu karena turun lapangan. Yang bisa ya data permainan ya Pak Ketua. Nah itu. Nah jadi maksud yang dikandung maksud dari Pak Gubernur, jangan flexing itu. Gitu, khususnya pejabat. Ini belum lagi etika birokrasi. Sekarang saya pantau sekali, ini Pak Max Lomban sama Pak Ketua, di TikTok. Beberapa ASN kegenitan di TikTok. Padahal ASN itu teladan. Ada yang sampai di fitness center pakai baju ini ASN loh. Ada yang genit-genit dia di tempat-tempat, emang itu kurir dia yang bayar. Tapi kan saya rasa duitnya kami juga lah. Saya kan bayar pajak juga kendaraan. Nah jadi intinya adalah betul. Perkuat argumentasi, tapi jangan itu jadi semacam penyiasatan supaya mau hidup nyaman. Itu sementara kita masyarakat hidup susah. Begitu. Oke, ini juga ada dari YouTube ini. Apakah efisiensi dana transfer dari pusat ke daerah ini bisa dipertanggungjawabkan penggunanya, dan apakah masyarakat umum bisa mengakses transparansi alur penggunanya? Oke, kita ke Pak
Robi Longkutai sebagai wakil rakyat, ketua DPRD. Nah ini aspirasi dari masyarakat, apakah mereka bisa mendapatkan akses transparansi terkait anggaran ini? Terima kasih. Saya kira untuk adanya efisiensi dana transfer dari pusat ke daerah, ini kan yang jelas bahwa ada aturan dalam penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun alasannya, tentu ada pertimbangan. Sama dengan tadi dari Bolmong Utara yang mengatakan tentang bagaimana kesiapan mereka. Karena saya lihat data, mereka ada pengurangan sekitar 100 lebih. Dari 500 sekian jadi 400, berarti 100 lebih. Nah tentunya ada suatu data yang mendukung bahwa belanja yang akan dipakai oleh daerah, di sana kan apa yang dikatakan oleh Pak Sembelaka tadi tentang belanja pada ASN itu cukup tidak? Pasti sudah dipertimbangkan hal itu. Nah, berkaitan dengan apakah ada transparansi terhadap penggunaan dana ini? Tentunya kita lihat bahwa sekarang era keterbukaan dan di mana-mana tentunya ada pengawas yang berlapis-lapis. Di daerah ada APIP-nya, kemudian ada pengawas yang sifatnya ekstern, yang kemudian ada BPKP-nya, ada BPK-nya, kan begitu. Jadi saya kira ketika dana ini bergulir kepada daerah-daerah yang ada, kabupaten kota, provinsi, kan ada pengawasan yang secara ketat untuk mengikuti itu. Lebih-lebih kan kita diamanatkan untuk menggunakan dana itu sebaik-baiknya. Saya kira persoalan yang ada ini adalah pertimbangan yang memang sudah ada sesuai dengan ketentuan. Apa yang saya kemukakan di Astacita, baik itu dampak daripada MBG, bagaimana persiapan sebenarnya masa depan untuk kemudian Indonesia Emas, ya masih 20 tahun kemudian. Nah, persiapan dari situ kan ya ada punya gizi yang baik terhadap anak-anak yang usia dini sekarang, yang kemudian mereka bisa berkiprah di Indonesia Emas nanti. Demikian juga yang KMP. Jadi KMP kemarin di Minahasa ada sekitar hampir 3.000 yang dilantik. Itu baik pengurusnya maupun pengawasannya. Pengawasan secara ketat. Dan itu pemerintah hanya mengikuti, pemerintah kabupaten kota untuk melihat. Kami fungsi yang ada di DPR selain legislasi dan budget, tentunya memang ada fungsi yang kemudian pengawasan. Kami akan melakukan pengawasan itu. Pengawasan terhadap penggunaan dana yang kami lakukan khusus menyangkut dengan pengawasan masyarakat yang melekat di lembaga kami yang di Dewan. Oke, Pak, kita kan pasti tahu bersama bahwa pemerintah kabupaten kota itu juga ada, ya dalam tanda kutip, berhutang. Itu dana PEN, ya kan? PT SNI. Ya, itu kan pasti tiap tahun itu mereka, pemerintah daerah itu harus membayar. Nah ini bagaimana dengan adanya pemotongan ini? Apa ini bisa berdampak untuk pembangunan di daerah? Karena kan ini ada pemotongan yang cukup besar. Bahkan bukan hanya untuk pembangunan saja, bahkan untuk sekolah, untuk rumah sakit, jalan itu pasti berdampak. Nah dengan adanya berhutang dalam tanda kutip pemerintah ini bagaimana? Ke Pak Robi dulu, silakan Pak. Ya saya kira penggunaan dana yang kemudian besar ya, tentunya ada yang dikatakan bagaimana perencanaan yang ada. Perencanaan itu diikuti dengan berapa sih besaran yang kemudian teralokasi di dalamnya. Bukan perencanaan karena berdasarkan keinginan, tetapi perencanaan yang betul-betul menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Kita tahu bahwa kepentingan dana yang ada di daerah itu kan untuk mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan mereka. Baik dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kepada masyarakat. Memang mungkin ada seperti itu, tapi tentunya akan diikuti oleh masyarakat. Keterbukaan sampai di mana itu kan sekarang sudah ada. Dan media-media para itu yang kemudian mengkritisi dan sebagainya, ini sebagai bukti bahwa ya kita mau memperbaiki kalaupun memang ada yang salah kan begitu. Jangan juga kita biarkan. Jadi ketika sesuatu yang kemudian sudah berjalan dan kita tidak kontrol, itu akan bisa merugikan kita semua. Oke, tentunya jadi menyangkut dengan masyarakat tentunya. Jadi DPRD Kabupaten Minahasa siap mengontrol penggunaan anggaran yang ada di Kabupaten Minahasa.
Saya pikir itu sesuai dengan fungsi kami. Jadi bukan berarti kami di sektor pengawasan fungsi kami kemudian harus seperti APIP atau Inspektorat ataupun BPKA untuk memeriksa sampai sekecil-kecilnya administrasi. Tapi pengawasan masyarakat kan itu ketika juga ada suatu laporan yang sifatnya masuk ke Dewan, ke lembaga kami, tentunya ada semacam jalan yang kita buat semacam RDP, rapat dengar pendapat, yang sifatnya mungkin ada yang sifat rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Karena ada kelompok-kelompok masyarakat dari yayasan, lembaga-lembaga yang menyampaikan ada sesuatu yang kemudian perlu diluruskan. Nah, ketika itu ada itu kan pelaku-pelaku yang ada di situ kan staf yang ada di birokrasi, OPD-OPD terkait yang menangani bidang-bidang tertentu. Nah, kami tentunya sesuai dengan fungsi yang ada di komisi-komisi di Dewan berdasarkan apa yang merupakan tugas yang ada di komisi, tentunya akan melakukan RDP dengan para pelaku, para pengelola dana itu, sehingga jangan bias, jangan kemudian masyarakat kemudian mengeluh dengan hal itu. Nah, kami terbuka, kan sekarang begitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Robi bahwa efisiensi dana transfer ini ke daerah ini tidak merugikan daerah, tapi justru memacu pembangunan yang ada di daerah. Saya kira betul. Karena begini, ketika setelah ada begini kan kita jangan terbuai dengan dana yang mungkin besar sehingga usaha kita tidak ada. Tapi ada kreasi, ada inovasi. Apa sih yang harus kita buat di daerah? Ada banyak sektor-sektor pajak yang atur retribusi dan banyak. Seperti contoh satu yang konkret saja di Minahasa. Itu kan contoh misalnya burung walet. Itu kan tidak tren-tren amat, tapi cukup besar di situ. Tapi intinya Pak, retribusi ini kan pasti ke masyarakat juga Pak. Betul. Nah, kalau retribusinya lebih tinggi memberatkan pasti tentunya sektor pembangunan di daerah akan bermasalah, dan juga mungkin akan juga masyarakat yang kenaikan pajak misalnya contoh kendaraan ya pasti akan merugikan masyarakat juga Pak. Saya kira kan begini, ketika ada suatu aturan yang sifatnya ada itu kan perlu ada sosialisasi, perlu ada pemahaman masyarakat tentang hal itu. Sehingga pendidikan, edukasi terhadap mereka perlu ada diberitahu. Ya contohnya misalnya ada satu ketentuan yang sifatnya mengatur secara umum, kemudian itu kan dituangkan dalam bentuk-bentuk peraturan daerah atau keputusan kepala daerah ataupun peraturan kepala daerah. Nah, itu kan kita harus ikuti itu. Jangan sampai kemudian merugikan masyarakat. Kan itu. Jadi sebenarnya bukan karena dengan adanya efisiensi dana transfer kemudian merugikan daerah terlalu tetapi kita coba lihat bahwa ketika ada itu, adakah muncul dari pemerintah tentang inovasi-inovasi baru yang ada berkembang di tengah-tengah masyarakat. Saya punya pengalaman waktu pergi ke daerah salah satu kabupaten di Jawa Barat. Di sana dia punya PAD 1 kali lipat naik. Itu karena apa? Ketika mendata semua objek-objek yang ada hubungan dengan pajak dan retribusi, khusus pajak hotel dan restoran, itu kemudian di sana kan hotel itu mungkin ada 10 orang yang nginap, dia cuma laporkan cuma 5. Nah buktinya di mana? Atau di restoran, tidak ada struk. Dan kan ketika kita mau beli sesuatu kan ada teks di dalam. Nah di situ kemudian kita berdayakan personal yang ada di Bapenda atau di Dispenda yang kemudian turun di lapangan. Dan ada waktu dia untuk mengawasi itu. Di hotel ini berapa sih? Oh 10 orang. Seminggu kemudian dia ganti. Begitu. Jadi dapat memantau. Itu naik 1 kali lipat untuk satu daerah kabupaten kota. Dan bisa membiayai daerahnya sendiri. Oke. Pak Max Lomban dulu. Apakah ini dana transfer merugikan daerah ataukah justru memacu pembangunan? Ya, jadi judulnya ini aja yang ngeri-ngeri sedap kalau saya lihat. Jadi sebenarnya efisiensi dana transfer memacu inovasi dan kreativitas daerah untuk bagaimana membangun. Banyak cara yang masih ada peluangnya dalam ketentuan tentang bagaimana kita bisa menggali pendapatan, tetapi harus dibarengi dengan efisiensi yang tadi sudah diterangkan oleh Bung Taufik. Benar memang, flashing itu memang sangat-sangat tidak dibenarkan, apalagi ASN, nggak bisa. Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada kita semua untuk melakukan efisiensi, pembatasan perjalanan dinas dan lain sebagainya, pembatasan pengeluaran-pengeluaran yang tidak sah. Dan bahkan kemarin sampai dilarang jangan bikin rapat lagi di hotel dan lain sebagainya. Tapi akhirnya para pelaku hotel juga mengeluh tidak bisa jalan lagi, akhirnya dilonggarkan. Jadi memang kebijakan-kebijakan dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita untuk
karena adanya pengurangan ini memacu kreativitas daerah untuk berinovasi, menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang bagi daerah. Tetapi ingat, ada pesan dalam kaitan kita meningkatkan pendapatan daerah, jangan membebani masyarakat. Memang kontroversial, kita harus nagih untuk bisa dapat pendapatan, tapi ada amanatnya, jangan membebani masyarakat. Contoh, ketika kita menaikkan PBB, itu harus dianalisa benar. Setidaknya kenaikan pajak bumi dan bangunan itu harus disesuaikan dengan kondisi harga pasar. Jangan sampai pukul rata dan akhirnya yang tidak punya kemampuan akhirnya harus membayar ekstra dan kemudian tidak mampu dan akhirnya dia kolaps. Tapi sebenarnya kita bagaimana bertahap naiknya, baru kemudian dilihat segi ekonomi dan lain sebagainya, kemudian wilayahnya, agar supaya ketika kita meningkatkan PBB dalam rangka peningkatan pendapatan, tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan masyarakat kita terdampak. Tapi mungkin ya kalau kenanya kepada perusahaan atau badan usaha atau kepada mereka yang mampu, karena kan di lapangan masih ada kan orang yang mampu, yang rumahnya gede dan kemudian lahannya dia cukup luas, tapi pajak PBB-nya sangat, padahal dia berada di lokasi yang sangat strategis. Hal-hal seperti itu yang harus dilihat, dianalisa, baru kemudian ditetapkan dengan peraturan wali kota, kemudian ke Perda. Hal-hal tersebut dapat menambah pendapatan bagi daerah. Dan juga kreativitas lainnya, contoh ya, ketika kita melakukan kegiatan birokrasi, menimbulkan mendatangkan penghargaan dan lain sebagainya, itu bisa menambah dana insentif daerah. Saya punya pengalaman ya, kalau di Bitung memang kontroversial ketika APBD kita naik dari 800-an menjadi 1.050 miliar. Tapi ya turun lagi ketika COVID menjadi 900-an. Itu karena kita dapat banyak, di samping dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, tapi juga DID, dana insentif daerah. Dana insentif daerah itu mulai dari berapa kali kita WTP dalam pengelolaan keuangan. Akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kita betul-betul memang baik sehingga kita boleh mendapatkan insentif daerah. Tapi juga kegiatan yang lain dalam kaitan dengan pembinaan kemasyarakatan dan prestasi-prestasi lain seperti Kota Layak Anak, Kota Layak Pemuda, kemudian Adipura, berkali-kali, apalagi masih banyak kegiatan-kegiatan ini menambah catatan bagi pemerintah pusat untuk kemudian disalurkan dana insentif daerah. Oke, kalau Bitung kan Pak, potensi sumber daya itu cukup besar. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang minim Pak? Apakah ini nantinya ada pemberlakuan khusus? Nah, ini memang pemecahannya harus secara menyeluruh ya. Kita kembali ke belakang. Ketika pemekaran ini marak di mana-mana, selalu yang diingatkan oleh pemerintah pusat adalah harus mampu membiayai dirinya sendiri daerah itu. Setidaknya 50% dari dana yang dialokasikan untuk ini bisa untuk membiayai dirinya sendiri. Tapi dalam kenyataan bahwa banyak daerah kita yang dimekarkan akhirnya tidak mampu. Nah, kemarin waktu saya masih aktif di tahun 2018-2019 waktu Covid, timbul isu waktu itu pemerintah pusat akan melakukan evaluasi tentang tentang pemekaran, sehingga kalau kemarin adanya pemekaran, nantinya berikut akan ada likuidasi. Mereka akan digabungkan kembali. Dan itu sangat marak di mana-mana waktu yang lalu, tapi tidak jadi dilaksanakan karena kebijakan politik dilanjutkan dengan catatan bla 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 dari pemerintah pusat. Kalau daerah-daerah ini, tapi saya mau kembali dulu tadi pertanyaan. APBD itu ketika diketuk itu menjadi konsumsi publik. Itulah wadah di mana mereka masyarakat mengawasi. Jadi kalau mau bicara transparansi, lihat APBD kita ketika sudah diketuk, APBD sudah menjadi konsumsi publik. Di sana kita bisa melakukan pengawasan, di sana kita bisa melakukan monitoring tentang
dana transfer itu digunakan sebagai apa. Begitu juga di desa-desa. Desa-desa kan juga dia punya anggaran perencanaan dan belanja desa. Itu malah dikasih di ini karena memang amanatnya harus dipublish kepada seluruh masyarakat. Tentang daerah-daerah yang tidak mampu, nah ini kreativitas kita untuk bagaimana daerah-daerah ini melalui kepala daerahnya berinovasi untuk kemudian menciptakan pendapatan sehingga apa yang terasa beban daripada pemerintah dalam kaitan dengan APBD ini dapat ditutupi dan ekonominya harus jalan supaya masyarakatnya bisa berkegiatan. Ekonomi jalan itu banyak cara. Salah satu pengendalian inflasi itu penting karena kalau pengendalian inflasi dapat kita lakukan dengan baik maka dana yang beredar di masyarakat itu dapat berkembang sebagaimana mestinya dan kemudian masyarakat bisa menikmati. Bagaimana dana transfer ini, bagaimana inflasi ini dapat dikendalikan? Seimbangkan antara pengeluaran pemerintah dengan produk masyarakat. Contoh yang paling praktis. Ketika awal tahun, dana itu yang merupakan hak-hak masyarakat harus segera, contoh. Gaji jangan lewat tanggal 1 sampai tanggal 5, harus sudah segera. Karena uang dibutuhkan masyarakat untuk dia beredar, jangan sampai nggak ada uang yang beredar. Tetapi masyarakat yang berproduksi, petani dan lain sebagainya, bibit dan lain sebagainya langsung ditransfer kepada masyarakat supaya langsung bergejolak itu produksi di masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Bung Taufik? Iya. Terkait apa yang disampaikan oleh Pertama memang betul masyarakat berhak dan pemerintah wajib memberi akses informasi karena dilindungi keterbukaan informasi publik. Lalu misalnya banyak yang dilupa, mungkin bapak-bapak lupa nih, pejabat-pejabat di sekarang pemerintah daerah, kita berhak memberi masukan, misalnya dalam bentuk kotak pengaduan. Berapa banyak kotak pengaduan ada? Karena itu yang ditulis kotak saran beda, kotak pengaduan ada payung hukumnya. Lalu nanti kalau yang lebih berat, saya agak kadang-kadang dari logika politik nggak masuk nih, demo kok ke kantor gubernur, bupati, wali kota, demo itu ke DPRD. Karena DPRD yang akan memproses. Itu makanya disarankan kantor kepala daerah dengan DPRD menjauh. Karena kalau ada apa-apa kan nggak bagus. Nah itu contoh kecil. Lalu yang kedua mengenai apakah ini positif ya? Iya, ini memacu karena minta maaf. Ini kebetulan Pak Max Lomban setahu saya kan pernah birokrat ya. Beda Pak Max, yang sekarang sama yang dulu, zamannya Pak Max sampai yang umur 70 sampai 75, mindsetnya berbeda. Yang sekarang, saya baru diskusi 2 hari yang lalu, dari alumni UGM mengatakan, yang sekarang Fik, nggak usah dipikirin, dia mikirin gimana dapat jabatan, gimana dia ngisi anggaran, dia nggak mikir tuh tentang public servant, pelayan masyarakat, jadi pengabdi. Kan ada di Korpri itu, baru ulang tahun Korpri itu abdi masyarakat loh. Abdi negara maksud saya. Nah jadi itu yang banyak yang terlupakan. Yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Contoh kecil, saya belum lama ini keluarkan berita lewat satu media, itu Pak, terlalu banyak plat B, plat L, plat KT, plat nomor polisi yang ada di ini. Coba saya udah pernah hitung itu miliaran. Gitu, jadi Minahasa juga tolong diingatkan. Jadi Pak Mas bisa sampai ke karena itu miliaran. Jadi mereka bayarnya kalau yang B ya bayarnya di Pemda DKI, yang enak Pak Pramono Anung. Gitu loh. Walaupun ada di Sulawesi Utara. Belum lagi dia merusak membebani jalan di Sulawesi Utara. Jangan lupa kuota BBM kita juga tersedot. Saya begini-begini juga saya nggak pakai Pertalite. Saya kalau nggak Pertamax turbo, tapi kan kuota saya kepakai juga sama auto mewah itu, mobil mewah itu. Belum lagi tonase besar, itu banyak diabaikan. Itu contoh kecil. Tadi ada Pak Mas juga bilang kalau kreatif kita, dana insentif daerah Pak sering dilupakan itu Pak. Kalau kita bernadi, saya percaya 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu ujian buat Pemda-Pemda. Jangan berbasis meratap, tapi berbasis solusi. Tunjukkan kinerja Anda, saya yakin Presiden akan membuat kebijakan baru. Tapi yang malas ya ditinggalkan. Gitu. Tapi kalau yang memang mau segala macam ya kayak misalnya saya mantan atlet. Mungkin Pak Max Lomban nggak tahu saya mantan atlet. Kalau saya mau bertanding tahun depan, saya berlatih tahun ini. Sekarang berapa banyak pejabat berlatih tahun ini? Masih itu kegiatan di hotel. Misalnya minta maaf ya, saya Kristen.
Saya dengar ada Natalan di hotel. Kenapa sih Tuhan Yesus juga lahir kan di kandang domba? Ya Pak, dia bilang gitu. Nggak wajib lah. Nanti kalau boleh Pak Max, dari budaya kita rubah bahwa Natal itu beli baju baru. Natal itu beli minuman ringan tertentu. Kita bersahaja aja. Kayak gitu. Tapi kalau emang bajunya sudah tidak ada ya beli nggak apa-apa. Bukan dilarang, tapi jangan jadi konsumtif gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan dan emang tantangannya untuk ini adalah tentang kesiapan ASN. Oke, mengingat waktu kita akan masuk ke closing statement. Meskipun masih ada catatan yang sampaikan Bung Taufik tadi bahwa terkait plat-plat nomor dari luar daerah, mungkin itu bisa menjadi PAD bagi provinsi maupun kabupaten kota. Oke, kita ke Pak Max Lomban dulu untuk closing statement. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi topik ini efisiensi dana transfer merugikan daerah, mungkin kita mindset kita rubah bahwa efisiensi daerah ini mendorong untuk terciptanya inovasi dan kreativitas daerah supaya dapat menutupi kekurangan di daerah. Yang kedua, saya berharap apa yang disampaikan tadi oleh Bung Taufik tentang efisiensi itu kita terjemahkan sebaik-baiknya, baik dari unsur eksekutif maupun unsur legislatif, dalam kaitan menjabarkan APBD ini, supaya betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Gubernur sekarang. Pak Gubernur menyampaikan, hak-hak pegawai itu tidak boleh dikurangi. Tetapi Pak Gubernur menuntut untuk mereka berinovasi, berkegiatan sebagaimana mestinya dia sebagai ASN. Karena kita ketahui sekarang kan P3K tidak melalui proses rekrutmen yang sama dengan yang lalu. Mereka itu karena sudah ada di data ya, sehingga akhirnya pemerintah pusat mengiyakan untuk kemudian mereka dijadikan P3K. Nah, sekarang kebingungan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, bagaimana mereka untuk ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, karena mereka tidak dibekali dengan bagaimana etika dan lain sebagainya sebagai ASN, sehingga BPSDM, kebetulan Pak Audi mantan sekda saya itu sekarang dia bingung bagaimana memikirkan 7.000 orang ini di P3K kan, untuk kemudian mereka diberikan pembekalan supaya tahu etika sebagai ASN. Itu yang. Jadi kepada kita semua, tadi juga saya ingin closing, ketika APBD itu diketuk, itu menjadi konsumsi publik. Di sana kita bisa melihat segala sesuatu yang merupakan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Jadi kalau tidak dipublish itu juga salah. Gitu. Dan terima kasih Bung Taufik ya, tetap korektif. Oke, ke Pak Robi Longkutes, Ketua Dewan, silakan. Terima kasih. Sebagai closing statement pada saat ini, saya kira hampir sama. Yang pertama itu tentang adanya efisiensi dana transfer. Ini kan membuka wawasan, motivasi pendorong untuk berkreasi. Dan ada tercipta inovasi-inovasi baru untuk dikembangkan di daerah. Semata-mata untuk menambah sumber yang ada di daerah. Yang kedua, itu ada hubungan dengan sebenarnya penekanan dari sisi inflasi. Ya, kami berbangga untuk Minahasa dari seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia termasuk provinsi, bahwa Minahasa salah satu 5 kabupaten yang terbaik yang pengendalian inflasinya. Karena ini kepala daerah dan semua itu konsen lah dengan hal itu, sehingga stabilitas yang di masyarakat terkendali, sehingga itu bisa menciptakan suasana yang baik bagi masyarakat. Dan yang menyangkut dengan kami di sektor pengawasan, tentunya kami akan mengupayakan itu supaya ketika masyarakat membutuhkan kepada kami apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa itu sumbernya dari kami tentunya terbuka. Seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, Bung Taufik. Ya, singkat aja. Nomor 1 buat titip buat bapak-bapak dan juga segenap pejabatan ASN dan elit politik lainnya, pelajari itu namanya Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2000 sampai 2015. Lalu pelajari lagi Sustainable Development Goals 2015 sampai sekarang sudah diakui dunia. Lalu pelajari lagi Asta-Cita dari Pak Prabowo. Kalau untuk yang Pemprov, pelajari lagi visi misi. Dari visi misi ini ternyata poinnya ada di Pak Max Lomban dari 8. Itu adalah
memperbaiki tata kehidupan masyarakat tertib, aman, nyaman dengan melestarikan budaya-budaya yang berkearifan lokal. Tadi udah diingatkan, jangan main asal ambil aja tuh PAD itu. Dan kita ada kearifan lokal, Mapalu segala macam, ringan sama dijing, berat sama dipikul, jangan ringan pejabat yang jinjing, berat orang yang pikul gitu. Kira-kira itu perlu kebersamaan. Dan terakhir Pak, redam sedikit dinamika politik. Kita butuh kebersamaan untuk melewati masa sulit ini. Oke, baik pendengar, demikian dialog sulut bicara dengan topik yang telah kita sampaikan tadi, efisiensi dana transfer rugikan daerah. Namun ternyata bukan merugikan daerah, menurut narasumber bahwa justru untuk memicu daerah untuk berinovasi dalam menghadapi pemotongan dana tersebut. Oke, terima kasih atas nama Pak Max Loman selaku staf khusus dan juga Pak Robi Longkute selaku Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dan Bung Taufik Temilakas, pengamat politik dan pemerintahan, mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda, dan saya kembali ke rekan penyiar. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.